Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore kepada dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Muhammad Diandra dari kelas TEI 2. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis data mining menggunakan dataset yang berjudul Predict Students Dropout and Academic Success yang berasal dari UCI Machine Learning Repository. Topik ini dipilih karena masalah dropout atau putus kuliah masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh banyak perguruan tinggi. Tidak sedikit mahasiswa yang mengalami kesulitan akademik, kendala ekonomi, maupun faktor lainnya yang akhirnya memengaruhi keberhasilan studi mereka. Melalui penerapan data mining, data mahasiswa yang jumlahnya sangat besar dapat diolah menjadi informasi yang bermanfaat. Dengan informasi tersebut, institusi pendidikan dapat mengambil langkah yang lebih cepat dan tepat dalam membantu mahasiswa yang berisiko mengalami kegagalan akademik. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan mulai dari pengenalan dataset, tahapan KDD, identifikasi tipe data, proses preprocessing, transformasi data, rancangan data warehouse, analisis data, pembangunan model klasifikasi, hingga pemilihan algoritma random forest sebagai solusi yang digunakan. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari CE Machine Learning Repository dan berisi informasi mahasiswa dari berbagai aspek. Data yang tersedia tidak hanya mencakup nilai akademik, tetapi juga latar belakang pendidikan, kondisi ekonomi, status beasiswa, usia mahasiswa, status pembayaran kuliah, hingga faktor-faktor sosial lainnya. Secara keseluruhan, terdapat 37 atribut yang menggambarkan kondisi mahasiswa secara cukup lengkap. Dataset ini termasuk kasus data mining karena memiliki volume data yang cukup besar dan mengandung banyak informasi yang dapat dianalisis untuk menemukan pola-pola tertentu. Tujuan utama dari analisis ini adalah memprediksi status akademik mahasiswa ke dalam 3 kategori, yaitu graduate atau lulus, dropout atau putus kuliah, dan enroll atau masih aktif. Melalui proses data mining, data yang awalnya hanya berupa kumpulan angka dapat diubah menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Misalnya, jika ditemukan bahwa mahasiswa yang memiliki tunggakan biaya kuliah dan nilai akademik rendah memiliki kemungkinan tinggi untuk dropout, maka pihak kampus dapat memberikan perhatian khusus kepada kelompok mahasiswa tersebut. Dengan demikian, data mining tidak hanya menghasilkan prediksi, tetapi juga membantu pengambilan keputusan yang lebih efektif dan berbasis data. Setelah memahami mengapa dataset ini termasuk kasus data mining, langkah berikutnya adalah memahami bagaimana data tersebut diolah hingga menghasilkan informasi yang bermanfaat. Dalam penelitian ini digunakan metode Knowledge Discovery in Database atau yang biasa disingkat KDD. KDD merupakan serangkaian proses yang dilakukan untuk mengubah data mentah menjadi pengetahuan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Proses ini sangat penting karena data yang jumlahnya besar tidak akan memberikan manfaat jika tidak diolah secara sistematis. Tahap pertama adalah data selection atau pemilihan data. Pada tahap ini, tidak semua atribut harus digunakan secara langsung. Peneliti perlu memilih atribut yang dianggap relevan terhadap tujuan analisis. Dalam dataset ini terdapat 37 atribut. Namun beberapa atribut yang dianggap penting antara lain admission grade, age at enrollment, scholarship holder, debtor, tuition fees up to date, serta data akademik semester pertama dan semester kedua. Selain itu, terdapat atribut target yang menjadi label utama dalam proses klasifikasi. Tahap kedua adalah data preprocessing. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan kualitas data. Tujuannya adalah memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar bersih dan siap diproses. Jika terdapat data kosong, data ganda, atau data yang tidak konsisten, maka perlu dilakukan perbaikan terlebih dahulu. Tahap ini sangat penting karena kualitas model sangat dipengaruhi oleh kualitas data yang digunakan. Tahap ketiga adalah data transformation. Setelah data dipastikan bersih, data perlu disesuaikan agar dapat diproses oleh algoritma machine learning. Misalnya atribut kategorikal yang berupa kategori atau kode tertentu
akan diubah ke bentuk numerik. Selain itu, atribut numerik juga dapat dinormalisasi agar memiliki rentang nilai yang seragam. Tahap keempat adalah data mining. Pada tahap inilah proses pencarian pola dilakukan menggunakan algoritma tertentu. Dalam penelitian ini digunakan beberapa algoritma klasifikasi seperti decision tree, random forest, dan naive Bayes untuk memprediksi status akademik mahasiswa. Tahap kelima adalah evaluation. Setelah model berhasil dibangun, perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui seberapa baik kemampuan model dalam melakukan prediksi. Hasil prediksi dibandingkan dengan data sebenarnya menggunakan metrik evaluasi seperti accuracy, precision, recall, dan F1 score. Tahap terakhir adalah knowledge presentation. Pada tahap ini, hasil analisis disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti tabel, grafik, dashboard, atau laporan penelitian. Dengan demikian, hasil yang diperoleh dapat digunakan oleh pihak kampus untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Sebelum membangun model klasifikasi, penting untuk memahami jenis data yang terdapat pada setiap atribut. Hal ini dilakukan karena setiap jenis data memerlukan perlakuan yang berbeda selama proses analisis. Secara umum, atribut dalam dataset ini dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu atribut kategorikal dan atribut numerik. Atribut kategorikal merupakan atribut yang berisi kategori atau kelompok tertentu. Contohnya adalah marital status, gender, nationality, scholarship holder, debtor, dan tuition fees up to date. Atribut-atribut ini tidak menunjukkan nilai numerik yang dapat dihitung secara matematis, tetapi menunjukkan kondisi atau kategori tertentu. Sebagai contoh, atribut gender hanya menunjukkan kategori laki-laki atau perempuan. Begitu juga atribut scholarship holder hanya menunjukkan apakah mahasiswa menerima beasiswa atau tidak. Selain atribut kategorikal, terdapat juga atribut numerik. Atribut numerik adalah atribut yang nilainya berupa angka dan dapat digunakan dalam perhitungan matematis. Contohnya adalah admission grade yang menunjukkan nilai penerimaan mahasiswa, previous qualification grade yang menunjukkan nilai pendidikan sebelumnya, serta age at enrollment yang menunjukkan usia mahasiswa saat pertama kali masuk perguruan tinggi. Selain itu, terdapat juga atribut yang berkaitan dengan performa akademik mahasiswa selama perkuliahan, seperti nilai semester pertama dan semester kedua. Identifikasi tipe data ini sangat penting karena akan menentukan metode preprocessing dan transformasi yang digunakan pada tahap berikutnya. Jika tipe data tidak dikenali dengan benar, maka hasil analisis dan model yang dihasilkan dapat menjadi kurang akurat. Tahap berikutnya adalah melakukan analisis kualitas data dan preprocessing. Dalam data mining terdapat istilah yang sangat populer yaitu garbage in, garbage out. Artinya, jika data yang digunakan memiliki kualitas buruk, maka hasil analisis yang dihasilkan juga akan buruk. Oleh karena itu, sebelum melakukan pemodelan, kualitas data harus diperiksa terlebih dahulu. Aspek pertama yang diperiksa adalah missing value atau data kosong. Data kosong dapat menyebabkan algoritma mengalami kesulitan dalam mempelajari pola dari data. Berdasarkan hasil pengamatan, dataset ini tidak memiliki missing value sehingga seluruh data dapat digunakan secara langsung. Aspek kedua adalah noise data. Noise merupakan kesalahan data yang dapat muncul akibat kesalahan input atau kesalahan format. Pada dataset ini tidak ditemukan noise yang signifikan, meskipun terdapat beberapa perbedaan tampilan angka desimal ketika dibuka menggunakan Microsoft Excel karena pengaturan regional yang berbeda. Aspek ketiga adalah outlier. Outlier merupakan data yang memiliki nilai jauh berbeda dibandingkan mayoritas data lainnya. Misalnya, mahasiswa dengan usia yang jauh lebih tinggi dibandingkan mahasiswa lain atau nilai akademik yang sangat ekstrim. Keberadaan outlier perlu diperiksa karena dapat mempengaruhi hasil analisis statistik
maupun performa model machine learning. Aspek keempat adalah inkonsistensi data. Inkonsistensi dapat terjadi ketika data memiliki format yang berbeda-beda atau penggunaan kode yang tidak seragam. Berdasarkan hasil pengamatan, atribut dalam dataset ini sudah memiliki format yang cukup konsisten sehingga tidak ditemukan masalah yang berarti. Melalui tahapan preprocessing ini, data dipastikan berada dalam kondisi yang baik sebelum memasuki tahap transformasi dan pemodelan. Setelah data dipastikan bersih, langkah selanjutnya adalah melakukan transformasi data. Transformasi data bertujuan agar data dapat diproses secara optimal oleh algoritma klasifikasi. Salah satu proses yang dilakukan adalah normalisasi data numerik. Alasan normalisasi diperlukan karena setiap atribut memiliki rentang nilai yang berbeda. Sebagai contoh, usia mahasiswa mungkin berada pada rentang 17 hingga 70 tahun, sedangkan nilai akademik memiliki rentang yang berbeda. Jika perbedaan skala ini tidak ditangani, maka atribut dengan nilai yang lebih besar dapat memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap model. Dalam penelitian ini digunakan metode min-max normalization yang mengubah seluruh nilai ke rentang antara 0 sampai 1. Selain normalisasi, dilakukan juga proses encoding terhadap atribut kategorikal. Encoding dilakukan karena algoritma machine learning umumnya hanya dapat memproses data dalam bentuk numerik. Sebagai contoh, kategori female dapat diubah menjadi angka 0 dan male menjadi angka 1. Begitu pula pada atribut target, kategori graduate, dropout, dan enroll diubah menjadi representasi numerik tertentu. Dengan proses transformasi ini, seluruh atribut dapat diproses secara efektif oleh algoritma klasifikasi yang digunakan. Selain analisis data mining, penelitian ini juga merancang model data warehouse menggunakan star schema. Star schema merupakan salah satu model yang paling populer dalam pembangunan data warehouse karena memiliki struktur yang sederhana dan mudah dipahami. Pada pusat skema terdapat fact student performance yang berfungsi sebagai fact table utama. Fact table ini menyimpan informasi yang menjadi fokus analisis seperti nilai akademik mahasiswa dan status akademiknya. Kemudian terdapat beberapa dimension table yang mendukung proses analisis. Dim student berisi informasi mengenai karakteristik mahasiswa. Dim course berisi informasi mengenai program studi dan jalur masuk mahasiswa. Dim akademik berisi data akademik dan administrasi mahasiswa. Sedangkan dim ekonomik berisi informasi ekonomi seperti tingkat inflasi, GDP, dan tingkat pengangguran. Dengan struktur ini, data dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang. Sebagai contoh, pihak kampus dapat melihat apakah status beasiswa berpengaruh terhadap tingkat kelulusan mahasiswa, atau apakah kondisi ekonomi memiliki hubungan dengan risiko dropout. Inilah salah satu manfaat utama dari penggunaan data warehouse dalam mendukung pengambilan keputusan. Setelah data siap digunakan, dilakukan tahap exploratory data analysis atau EDA. EDA bertujuan memahami karakteristik data sebelum membangun model klasifikasi. Tahap pertama adalah analisis statistik deskriptif. Melalui statistik deskriptif, kita dapat mengetahui rata-rata, median, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi dari setiap atribut numerik. Informasi ini membantu memahami kondisi umum data yang digunakan. Selanjutnya, dilakukan analisis distribusi status akademik mahasiswa. Analisis ini bertujuan mengetahui jumlah mahasiswa yang berstatus graduate, dropout, maupun enroll. Informasi ini penting karena distribusi kelas dapat memengaruhi hasil pemodelan. Kemudian dilakukan analisis distribusi usia mahasiswa. Melalui histogram, kita dapat melihat kelompok usia yang paling dominan dalam dataset. Analisis berikutnya adalah status beasiswa mahasiswa. Dari analisis ini dapat diketahui perbandingan antara mahasiswa penerima beasiswa dan mahasiswa yang tidak menerima beasiswa. Selain itu, dilakukan analisis performa akademik. Mahasiswa menggunakan histogram dan box plot untuk melihat persebaran nilai serta mendeteksi outlier. Terakhir, dilakukan analisis hubungan antar atribut menggunakan heatmap korelasi dan scatter plot.
Analisis ini membantu mengidentifikasi atribut mana yang memiliki hubungan kuat dengan keberhasilan akademik mahasiswa. Setelah seluruh tahapan persiapan data selesai dilakukan, langkah berikutnya adalah membangun model klasifikasi. Kasus ini termasuk klasifikasi multikelas karena memiliki 3 kategori target, yaitu graduate, dropout, dan enroll. Langkah pertama adalah menentukan feature dan label. Feature merupakan atribut yang digunakan untuk memprediksi status mahasiswa, sedangkan label adalah atribut target yang menjadi tujuan prediksi. Selanjutnya, dataset dibagi menjadi data training dan data testing. Sebanyak 80% data digunakan untuk melatih model, sedangkan 20% digunakan untuk menguji model. Pembagian ini penting agar model dapat dievaluasi secara objektif. Kemudian dilakukan proses pelatihan model menggunakan beberapa algoritma klasifikasi. Setelah pelatihan selesai, model dievaluasi menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan F1 score. Metrik tersebut memberikan gambaran mengenai kemampuan model dalam melakukan prediksi secara akurat. Berdasarkan karakteristik dataset yang digunakan, algoritma yang dipilih adalah random forest. Random forest merupakan algoritma yang bekerja dengan membangun banyak pohon keputusan atau decision tree secara bersamaan. Setiap pohon akan menghasilkan prediksi, kemudian seluruh prediksi tersebut digabungkan untuk menentukan hasil akhir. Keunggulan utama random forest adalah kemampuannya dalam mengurangi overfitting yang sering terjadi pada decision tree tunggal. Selain itu, algoritma ini mampu menangani dataset dengan jumlah atribut yang banyak dan hubungan yang kompleks. Hal ini sangat sesuai dengan karakteristik dataset mahasiswa yang terdiri dari data akademik, data pribadi, dan data ekonomi. Melalui penerapan random forest, pihak kampus dapat memperoleh prediksi yang lebih stabil dan akurat mengenai status akademik mahasiswa. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan data mining dapat memberikan manfaat yang besar dalam dunia pendidikan. Dengan memanfaatkan data yang sudah tersedia, institusi pendidikan dapat melakukan identifikasi dini terhadap mahasiswa yang berisiko mengalami dropout. Informasi tersebut memungkinkan pihak kampus melakukan tindakan preventif seperti pendampingan akademik, pemberian beasiswa, konseling, maupun bantuan lainnya. Pada akhirnya, penerapan data mining tidak hanya membantu meningkatkan tingkat kelulusan mahasiswa, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif, efisien, dan berbasis data. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya siap menerima pertanyaan dan diskusi terkait materi yang telah dipresentasikan.